Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandria Nifah dengan NPM 204220278 dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang menyangkut tentang pembahasan materi pembelajaran IPS SD. Pertama, saya akan membahas dokumen kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta acara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai pembelajaran mencapai tujuan kegiatan tertentu. Kemudian, pembelajaran tematik terpadu. Nah, di sini pada jenjang SD, pembelajaran IPS disajikan secara tematik. Artinya, topik-topik yang berhubungan dengan IPS terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPA. Tujuannya agar siswa dapat memahami konsep-konsep dalam memahami konteks yang lebih luas dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kompetensi isi dan kompetensi inti dan kompetensi dasar KI dan KD. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 dirumuskan dalam bentuk kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Kompetensi inti meliputi 4 aspek utama, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, kompetensi dasar IPS disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa dan berfokus pada pengembangan pengetahuan. Kemudian, materi dalam IPS di K13. Materi IPS di K13 mencakup aspek geografis, sejarah, sosiologi, ekonomi yang disesuaikan perkembangan kognitif siswa. Contoh tema berhubungan dengan IPS yaitu lingkungan sehat. Kemudian, pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran digunakan untuk pembelajaran IPS mengedepankan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dan menyenangkan. Guru diharapkan menggunakan metode-metode yang interaktif. Nah, kemudian penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran IPS kurikulum 2013 mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dilakukan secara autentik, artinya siswa berdasarkan kegiatan nyata dan relevan. Nah, kesimpulan dari K13 dalam pembelajaran IPS yaitu berfokus integrasi mata pelajaran melalui pendekatan tematik, penerapan metode aktif, serta penilaian autentik holistik. Dan guru diharapkan dapat mengeterampilkan praktis serta sikap yang baik. Kemudian kurikulum Merdeka yang mencakup tentang pembelajaran IPS. Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai tindak lanjut penyempurnaan kurikulum K13. Fleksibilitas pembelajarannya, belajar lebih fleksibel. Kemudian kurikulum Merdeka membebaskan guru untuk memilih materi strategi pendekatan. Kemudian pengembangan kompetensi esensial. Fokus pada kompetensi esensial. Kurikulum Merdeka berfokus pada banyaknya materi, melainkan penguasaan kompetensi dalam IPS. Kemudian penilaian autentik. Penilaian proses dan produk kurikulum Merdeka, penilaian lebih fokus pada proses belajar siswa dan hasil yang mereka kerjakan. Penilaian berbasis pengalaman nyata. Penilaian otentik melibatkan siswa yang dapat diminta untuk mengganti kehidupan di sekitar mereka, seperti bagaimana warga bekerja sama dalam kegiatan gotong royong. Kemudian konseptualisasi materi IPS. Mengaitkan materi dengan lingkungan siswa, mengajarkan IPS dalam kurikulum Merdeka diharapkan konseptual, yang artinya guru diharapkan mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas di sekitar siswa. Kemudian kesimpulan kurikulum Merdeka. Pada pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pendekatan yang fleksibel, berbasis proyek, konseptual, serta berorientasi pengembangan keterampilan pada abad 21 dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan guru mengembangkan materi metode pembelajaran IPS menjadi lebih relevan dan bermakna. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.